pemusnahan 22,6 kg narkotika jenis sabu. Harga beras naik meski stok aman. TMMD ke-125 Kodim 1007 Banjarmasin dimulai. Halo, selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 24 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita di Kompas Kalsel pagi hari ini saudara, korban terakhir kapal pengangkut sembako yang terbalik dihantam ombak besar di perairan Sebatik ditemukan meninggal dunia. Jasad ABK yang bernama Hasim ditemukan tim SAR gabungan mengapung di laut. ABK bernama Hasim akhirnya ditemukan tak bernyawa di perairan Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Hasim merupakan korban terakhir pencarian kapal yang terbalik usai dihantam ombak besar pada Minggu lalu. Jenazah Hasim ditemukan tim SAR gabungan mengapung di lautan Selasa siang. Lokal lain tim SAR gabungan telah menemukan korban dalam keadaan Mike Delta atas nama Hasim. Sebelumnya, kapal pengangkut bahan pokok dari Tawa Malaysia menuju ke Sebatik mati mesin, lalu dihantam ombak hingga terbalik. 2 ABK ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Nunukan, Kalimantan Utara. Saudara, barang bukti hasil operasi antik dan pasca operasi antik dimusnahkan. Total sebanyak 22,6 kg sabu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Banjarbaru. 22,6 kg sabu dan 49 butir ekstasi hasil operasi antik dan pasca operasi antik dimusnahkan. Pemusnahan dengan direbus larutan deterjen dan dibuang ke toilet. Barang bukti ini dikumpulkan dari 13 laporan polisi dengan 19 tersangka. 4 tersangka berasal dari Banjarbaru, lainnya merupakan warga Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Kota Banjarmasin. Ada sekitar 22 kilo lebih. Dengan jumlah tersangka 19 orang. Sementara Wali Kota Banjarbaru mengapresiasi langkah polisi yang terus memberantas peredaran narkotika di Kota Idaman. Masyarakat diimbau agar menghindari bahaya narkoba dan bersinergi memberantasnya bersama. Pemusnahan barang bukti ini juga merupakan upaya agar masyarakat tahu bahwa barang bukti yang disita benar-benar dimusnahkan. Dalam kurun 6 bulan periode Januari hingga Juni 2025, Polres Banjarbaru berhasil menggagalkan peredaran 23 kg sabu, 129 butir ekstasi, serta 1.400 obat-obatan mengandung karisoprodol. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Polda Kalimantan Timur mengungkap kasus pembunuhan di Muara Kate, Kabupaten Pasir. Polisi mengamankan seorang tersangka beserta sejumlah barang bukti kejahatannya. Kepolisian daerah Kalimantan Timur akhirnya menangkap pelaku kasus penganiayaan dengan kekerasan di Muara Kate, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kasus ini mengakibatkan korban meninggal dunia dan mendapat respon dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Polisi menangkap pelaku pembunuhan berinisial MT, 53 tahun, warga Muara Kate, serta 2 alat bukti. Kapolda Kaltim bilang motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Polisi juga memeriksa kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya. Motif nanti akan kita temukan ketika nanti
tersangka juga sudah kita tetapkan. Jadi nanti motif apakah ini kaitannya dengan masalah holding atau di masalah yang lain-lain, jadi kita saat ini kami belum bisa menyampaikan kepada teman-teman. Pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, Saudara, Polda Kaltim mengonfirmasi pengungkapan kasus batubara di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara. Pengungkapan dilakukan oleh Direktorat Tipiter Bareskrim Polri. Polda Kalimantan Timur menyatakan telah mengungkap kasus tambang batubara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tepatnya di kawasan Sungai Seluang Samboja. Pengungkapan dilakukan Direktorat Tipiter Bareskrim di Surabaya, Jawa Timur, dan Polda Kaltim membantu penyelidikan. Jadi kemarin kita membantu pengamanan mereka ketika mereka melakukan penyidikan, mencari informasi sumber dari batubara yang dilakukan penangkapan di Surabaya. Sejak April, sudah 8 kasus pengungkapan tambang batubara ilegal di wilayah hukum Kalimantan Timur. Kasus ilegal mining di kawasan IKN ini sudah terjadi sekitar 2019 lalu. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya, harga beras naik meski stok aman. Selengkapnya, usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Seorang asisten pribadi Gubernur Kaltim diduga melakukan intimidasi kepada seorang wartawan online saat bertugas. Biro Adpim Kaltim berdalih yang bersangkutan tidak sengaja. Peristiwa terjadi saat Gubernur Kaltim, Rudi Masud, diwawancara sejumlah wartawan usai melakukan pertemuan bersama Yayasan Lingkungan di gedung kantor Gubernur Senin lalu. Saat wawancara berlangsung, seorang asisten pribadi terekam kamera meminta wartawan berhenti bertanya. Sang ajudan wanita mendadak menutup kamera, membelakangi gubernur yang masih bicara menjawab pertanyaan wartawan. Tak sampai di situ, Aspri tersebut meminta wartawan sebuah media online untuk tidak lagi bertanya. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kepala Daerah Adpim Kaltim bilang yang dilakukan sang Aspri tidak sengaja. Sespri maupun tim gubernur itu kan tugasnya adalah menjaga pimpinan. Nah, mungkin di saat itulah tidak sengaja dia mungkin agak tegas ya, agak emosional menyampaikannya. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Samarinda menilai tindakan Aspri menghalangi kerja jurnalis. Peristiwa tersebut ya, dari laporan yang kami terima itu ada 2 kejadian. Tanggal 19 Juli, waktu Musda Partai Golkar, terjadi juga pada Senin 21 Juli 2025. AJI Samarinda meminta agar Gubernur Kaltim mengevaluasi standar kerja Aspri terhadap jurnalis saat meliput kepala daerah di Kaltim. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Masih dari Kalimantan Timur, Saudara, harga beras di pasaran Samarinda naik. Meski demikian, stok beras masih tergolong aman. Sejak Kementerian Pertanian menyatakan keberadaan beras oplosan di Indonesia, hampir semua jenis merek beras di pasar Segiri naik harga. Kenaikan harga per kilogramnya Rp1.000. Sementara Dinas Perdagangan Samarinda memastikan tidak ada beras oplosan di pasar di Samarinda. Kenaikan harga sudah terjadi di tingkat distributor, sehingga pedagang atau pengecer menjual lebih mahal. Jadi kan kami punya surveyor harga dan pengawasan pangan setiap hari gitu yang kita masuk di pasar-pasar. Saya tanyakan ke mereka, ada nggak isu tentang beras oplosan di pasar-pasar. Sementara ini aman, Bu. Cuma untuk kenaikan iya. Meski harga beras naik,
Dinas Perdagangan memastikan saat ini kondisi stok beras di Samarinda masih aman. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak pendaftaran siswa SD Sekolah Rakyat di Samarinda, Kalimantan Timur dibuka, hingga Selasa siang hanya ada 7 calon siswa yang mendaftar. Sementara sekolah siapkan 50 kuota siswa. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda buka pendaftaran sekolah rakyat jenjang sekolah dasar sejak 10 Juni lalu. Syaratnya, siswa dari warga miskin yang tersebar di Samarinda. Sementara jenjang SD, siswa yang dicari hanya kelas 4. Siswa akan bermalam di asrama di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Kota Samarinda. Semua biaya sekolah, asrama, buku, baju seragam, hingga makan ditanggung pemerintah Kota Samarinda sampai lulus. Namun hingga Selasa siang 22 Juni, baru 7 calon siswa mendaftar dari 50 kuota yang disediakan. Kekurangan siswa ini disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Yang sudah terinput ke dalam aplikasi itu ada 7, nah sisanya itu masih berbentuk berkas. Jadi nanti saat ini tuh posisinya para petugas lagi mengumpulkan berkasnya gitu. Nanti mereka lakukan penginputan lagi pelan-pelan seperti itu. Sekolah rakyat ini diharapkan mampu mensejahterakan siswa serta orang tua. Sementara orang tua siswa bisa mendapat program bantuan lain. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar melakukan rehabilitasi besar-besaran terhadap puluhan sekolah yang rusak dan rawan roboh. Kerusakan terparah umumnya terjadi di wilayah rawa dan pesisir akibat usia bangunan yang sudah tua dan kondisi tanah yang lemah. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menggelontorkan anggaran 70 miliar untuk merehabilitasi total 92 sekolah di tahun 2025. Terdiri dari 47 SD, 21 PAUD, dan 24 SMP. Rehabilitasi fokus pada struktur bangunan yang sudah tidak layak dan membahayakan keselamatan siswa. Zona pesisir seperti Kecamatan Aluh-Aluh menjadi prioritas, mengingat struktur tanahnya lebih rentan akibat rawa dan kondisi bangunan yang sebagian masih menggunakan material kayu. Sebenarnya kebanyakan dari faktor usia yang berdiri tahun 60, 70 yang pelan-pelan kita coba sasar, kita cari prioritas mana. Karena kan bangunan lama nih, ada bangunan lama yang mungkin dulu tuh memang bagus begawin, ada yang kurang terpapar lingkungan, pengaruh lingkungan kan ada, misalnya daerah-daerah pesisir itu kan kadang terpapar air atau apa gitu kan, itu yang memang mempengaruhi konstruksi, itu yang biasa kita anukan. Sekolah yang direhab diantaranya SD Negeri Bincau 1 di Kecamatan Martapura. Orang tua siswa mengeluh karena kerangka bangunan sudah rapuh dan berisiko ambruk. Sehingga aktivitas belajar mengajar sementara dialihkan ke gedung madrasah terdekat. Sementara karena ini total dan kemarin walaupun ada beberapa bilik bisa digunakan untuk belajar, namun dikhawatirkan kalau ada anak yang masih sekolah di sini bisa berbahaya karena banyak ada paku apa segala. Ya, jadi sementara kami itu pinjam gedung di madrasah yang ada di di Bincau juga. Dinas Pendidikan menargetkan seluruh proses rehabilitasi selesai dalam tahun anggaran berjalan. Dengan rehabilitasi ini, pemerintah berharap mutu pendidikan di Kabupaten Banjar merata hingga ke wilayah terluar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, TMMD ke-125 Kodim 1007 Banjarmasin dimulai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD ke-125, resmi dimulai di Banjarmasin. Menyasar kawasan perbatasan kota, Kodim 1007 Banjarmasin akan bangun infrastruktur jalan yang layak untuk warga pesisir kota di Kuin Kacil. Program unggulan TNI Angkatan Darat yang bertujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat kembali digelar di Banjarmasin. TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD kali ini dilaksanakan Kodim 1007 Banjarmasin di kawasan Kuin Kacil, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Sasaran utamanya ialah pembangunan infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan bagi warga yang bermukim di lokasi setempat. Dan Rem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, menyebut TMMD bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga tingkatkan kualitas hidup masyarakat. Di mana kegiatan ini adalah wujud nyata ataupun komitmen TNI Angkatan Darat tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan di pedesaan. Dan ini merupakan juga suatu agen perubahan di mana hal ini Korem bersama Kodim dan pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, mengapresiasi terbangunnya sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam tujuan yang sama, kesejahteraan rakyat yang merata. Kami atas nama pemerintah Kota Banjarmasin sangat mengapresiasi kegiatan ini dan kalau bisa terus bersinergi ke depannya dan terus ditingkatkan agar desa-desa yang tertinggal atau wilayah-wilayah yang tertinggal di Kota Banjarmasin itu semuanya bisa terjangkau semuanya. Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infanteri Sigit Purwoko, berharap kehadiran TMMD manfaatnya sangat besar bagi masyarakat setempat. Dan masyarakat di sini masih cenderung bertani, sehingga harapannya dengan akses pertanian yang mudah meningkatkan taraf hidup di sini, sehingga jangan sampai kalah dengan yang di pusat kota. TMMD di Kuin Kacil akan menuntaskan sasaran fisik jalan 623 meter, pembuatan 5 jembatan, dan 5 gorong-gorong. Juga sasaran tambahan berupa rehab musola, rumah tak layak huni, hingga pembuatan MCK, serta sasaran non-fisik lainnya yang bersifat sosialisasi dan edukasi. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Saudara, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 di Kabupaten Banjar juga dibuka. Bangun jalan sepanjang 10 km di Kecamatan Sungai Pinang. Pembukaan TMMD ke-125 di Kabupaten Banjar digelar di ruang terbuka hijau Ratu Zaleha Martapura, Rabu pagi. Dipimpin Bupati Kabupaten Banjar, TMMD tahun ini akan membangun infrastruktur di Desa Belimbing Lama, Kecamatan Sungai Pinang. Tahun ini TMMD Kodim 1006 Banjar membuka jalan sepanjang 10 km dan pengerasan jalan 6 km. Jalan menghubungkan Desa Belimbing Lama dengan Desa Dadap, Kecamatan Sungai. Rehabilitas rumah dan rumah ibadah, pembuatan 5 unit sumur bor, pipanisasi, dan pembuatan MCK. Karena kami lihat memang di daerah Sungai Pinang ini kondisi dukungan untuk sanitasi, air, dan juga rumah ibadah masih perlu sangat diperhatikan. Terkhususnya juga jalan yang nanti akan menghubungkan antara Sungai Pinang dan juga Kampung Belimbing dengan Sungai Dadap. Untuk sasaran fisik yang akan kita laksanakan, yaitu dengan melaksanakan penyuluhan terutama terkait dengan wawasan kebangsaan, kesehatan. Sementara Bupati Kabupaten Banjar mengapresiasi Kodim 1006 Banjar yang konsisten dan berkelanjutan menjalin sinergi mempercepat pembangunan pedesaan. Mengingat Kabupaten Banjar memiliki wilayah yang cukup luas, mencakup 277 desa, 13 kelurahan, dan 20 kecamatan. Sehingga kehadiran TMMD sangat vital untuk pembangunan. Hari ini kita jalankan dan tentu kurang lebih 1 bulan ini akan dikerjakan dan mudah-mudahan ini juga membawa manfaat untuk masyarakat kita Kabupaten Banjar, bukan hanya infrastruktur tapi juga berbagai macam wawasan juga di kegiatan TMMD juga dilaksanakan dan tentu kami berharap sinergitas ini terus terjalin dengan baik. Pembukaan TMMD juga dirangkai kegiatan pasar murah dan cek kesehatan gratis.
sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan komitmen menyentuh kebutuhan masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, program nikah massal dari Kementerian Agama Republik Indonesia diselenggarakan di Banjarbaru. Program ini diikuti 17 pasangan pengantin. Gaungkan masyarakat dapat melangsungkan pernikahan secara tercatat ke kantor urusan agama, pemerintah selenggarakan program nikah massal. Di Banjarbaru, kegiatan ini berlangsung Rabu pagi di Balai Nikah KUA Banjarbaru Selatan, diikuti 17 pasangan pengantin secara gratis. Ya, jadi kegiatan nikah massal ini memang dalam rangka kampanye nikah yang tercatat, yang resmi. Kami dari kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru beserta APRI Kota Banjarbaru serta pemerintah kota dan seluruh jajaran ini selalu mengimbau kepada masyarakat agar melakukan pernikahan yang tercatat resmi di Kementerian Agama. Seorang pengantin pria warga Kelurahan Kemuning mengaku mempercepat rencana pernikahannya. Awalnya 31 Juli maju ke 23 Juli untuk mengikuti nikah massal ini. Menurutnya, mengurus pernikahan ke KUA mudah, ditambah tanpa biaya atau gratis. Kemarin pas-pasan disuruh barengin aja katanya, karena bagus katanya buat barengin gitu. Awalnya tanggal 31 akhirnya, cuman kata dari pihak kawas ini mending tanggal 23 aja. Biar cepat gitu kan? Iya, biar cepat juga gitu. Diharapkan dengan kegiatan ini, angka nikah siri di Banjarbaru terus ditekan, sehingga lebih banyak masyarakat yang memilih untuk melangsungkan pernikahan secara tercatat. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. SMP Negeri 10 Banjarmasin menggelar lomba permainan tradisional memperingati Hari Anak Nasional. Sejumlah permainan tradisional seperti dakon dan asinan dipertandingkan. Sukacita menyelimuti lingkungan SMP Negeri 10 Banjarmasin di Hari Anak Nasional tahun 2025. Para siswa berkumpul di lapangan sekolah untuk mengikuti dan menyaksikan sejumlah lomba permainan tradisional yang diselenggarakan di antaranya dakon dan asinan. Kegiatan ini tak hanya sekadar melestarikan permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan, juga sarana meningkatkan kebersamaan siswa. Melalui lomba ini, diharapkan nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup di tengah gempuran gadget dan budaya modern. Menghidupkan kembali permainan tradisional dan tradisi lama itu tidak hanya di Hari Anak Nasional aja, tetapi juga di hari-hari peringatan lainnya kami akan selalu mengeluarkan itu. Sementara peserta didik SMP Negeri 10 Banjarmasin berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilaksanakan pada Hari Anak Nasional, namun lebih rutin sebagai bagian dari kegiatan sekolah. Siswa sih bulan sangat senang ya, karena kegiatan ini kan ada hal positifnya bagi kami semua kan. Jadi kayak membuat kami mengenal yang tradisional. Melalui momentum Hari Anak Nasional 2025, SMPN 10 Banjarmasin menegaskan komitmennya dalam memperkenalkan sekaligus melestarikan permainan tradisional, sehingga tidak hilang digilas oleh perkembangan zaman. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.